Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sistem operasi Linux. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya. Saya Iqbal Ardiansyah. Nama saya Muhammad Maulana. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya Arya. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian sistem operasi Linux. Linux adalah nama yang diberikan pada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya. Pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan distribusi kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan perpustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux telah lama dikenal untuk penggunanya di server dan didukung oleh perusahaan Linux ternama seperti Intel, Dell, Hewlett-Packard, IBM, Novell, Oracle Corporation, Red Hat, dan Sun Microsystems. Linux digunakan sebagai sistem operasi di berbagai macam jenis perangkat keras komputer, termasuk komputer desktop, superkomputer, dan sistem benam seperti pembaca buku elektronik, sistem permainan video, PlayStation 2, PlayStation 3, dan Xbox, telepon genggam, dan router. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan Linux dikarenakan Linux bergantung pada vendor independence, biaya operasional yang rendah, dan kompatibel yang tinggi dibandingkan versi Unix tak bebas, serta faktor keamanan dan stabilan yang tinggi dibanding dengan sistem operasi lainnya seperti Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka open source software. Sistem operasi Linux yang dikenal dengan sistem distribusi Linux Distribution atau distro Linux, umumnya sudah termasuk perangkat-perangkat lunak pendukung seperti server web, bahasa pemrograman, basis data, tampilan desktop environment seperti GNOME dan KDE, dan XFCE juga memiliki paket aplikasi perkantoran Office Suite seperti OpenOffice, ORG, KOffice, AbiWord, GNOMeric, dan LibreOffice. Sejarah sistem operasi Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991 Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan shell bash, GNU Bourne Again Shell, dan GCC, GNU C Compiler. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial, misalnya Windows 9.xt, NT 2000, atau MI. Linux mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Keragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Internet menjadi pilihan yang sangat tepat. Macam-macam distribusi Linux. 1. Kandros Linux.
adalah sebuah distro Linux yang berdasarkan pada sistem KDE. Tampilannya sangat mirip dengan Microsoft Windows jika apabila dioperasikan sangat mudah dan nyaman. Red Hat adalah distro yang cukup populer di kalangan pengembang dan perusahaan Linux. 3. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Proyek Ubuntu disponsori oleh Canonical Ltd, perusahaan milik Mark Shuttleworth. Nama Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. Ubuntu berasal dari bahasa kuno Afrika yang berarti rasa peri kemanusiaan terhadap sesama manusia. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bal Ardian. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Arya. Yang keempat ada CentOS, adalah sistem operasi bebas yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. CentOS singkatan dari Community Enterprise Operating System atau sistem operasi perusahaan buatan komunitas atau masyarakat. 5. Debian adalah sistem operasi berbasis kernel Linux. Debian adalah kernel independen, yaitu sistem operasi Debian dikembangkan murni tanpa mendasarkan pada sistem operasi yang telah ada. Yang keenam ada Fedora, atau sebelumnya bernama Fedora Core, terkadang disebut juga dengan Fedora Linux, adalah sebuah distro Linux berbasis RPM yang dikembangkan oleh Fedora Project yang didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Nama Fedora berasal dari karakter Fedora yang digunakan di logo Red Hat. 7. Knoppix adalah distro Linux Live CD yang dapat dijalankan melalui CD-ROM tanpa instalasi di hard disk. Distro ini berbasis Debian Linux dan diciptakan oleh Klaus Knopper. Selanjutnya yang ke-8 ada Gentoo Linux, adalah suatu distribusi Linux yang memakai paket sistem manajemen Portage. Bandingkan dengan Debian yang menggunakan paket Dev Red Hat atau Mandrake yang menggunakan paket RPM. Manajemen paket ini dirancang untuk modular atau mudah ditambah-tambah. Portable dapat diport ke distro lain, mudah ditata, fleksibel dan dioptimalkan untuk masing-masing komputer pengguna. Yang ke-9 Slackware, merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Patrick Volkerding dari Slackware Linux. Slackware merupakan salah satu distro awal dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Tujuan utama Slackware adalah stabilitas dan kemudahan desain serta menjadi distribusi Linux yang paling mirip Unix. Ke-10 ada Mandriva Linux, dahulu dikenal dengan nama Mandrake Linux atau Mandrake Linux, adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva, dahulu dikenal dengan nama Mandrake OS. Mandriva Linux menggunakan RPM Packet Manager. 11 ada SUSE, sebelumnya bernama SUSE Linux, dan SUSE Linux Profesional adalah salah satu distro Linux dari perusahaan Novell, atau lebih tepat dari anak perusahaannya, SUSE Linux GmbH atau Software und System Entwicklung Gesellschaft MbH Nuremberg, yang berarti pengembangan perangkat lunak dan sistem. Yang ke-12 ada FreeSpire, adalah versi gratis dari distro Linspire A.K.A Windows, kemudian mungkin dikarenakan permasalahan nama berubah menjadi Linspire. Ke-13 Linux Mint, adalah sistem operasi berbasis Linux untuk PC. Inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, sehingga aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu juga bisa berjalan pada Linux Mint. Ke-14 PC Linux OS, sering disingkat sebagai PCLOS, adalah sebuah sistem operasi desktop. Ini adalah sebuah sistem operasi bebas untuk komputer pribadi yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan. Ke-15 ada Puppy Linux, adalah salah satu distro Linux Live CD yang sangat kecil ukurannya dan mengutamakan
kemudahan dalam penggunaan. Seluruh sistem operasi dan aplikasinya berjalan dalam RAM yang membolehkan media booting dilepas setelah sistem operasi berhasil dijalankan. Selanjutnya yang ke-16 ada Sabayon Linux, merupakan salah satu turunan Gentoo. Gentoo merupakan sebuah sistem operasi bebas berbasis source Linux maupun FreeBSD dengan metode instalasi, kompilasi, dan optimalisasi untuk CPU yang bersangkutan dengan model kustomisasi semua paket atau hanya paket aplikasi yang dibutuhkan. Turbo Linux menargetkan pada produk berbasis Linux dengan kinerja tinggi untuk pasar workstation dan server, terutama untuk menggunakan clustering dan orientasinya ke perusahaan pengguna produk dan layanan. Turbo Linux terbanyak adalah perusahaan dan perorangan di Jepang dan Asia. Ke-18 ada DAM Small Linux atau DSL, adalah salah satu distro atau varian Linux Mini. Disebut mini karena paket DSL cuma 50 MB besarnya. DSL juga memungkinkan untuk diinstal di USB 128 MB. Yang ke-19 ada Kuliax, adalah sebuah distribusi Linux Live CD yang dikembangkan oleh Kuliax Project untuk pendidikan di universitas. Distribusi ini berbasis Debian GNU atau Linux dan Knoppix serta telah dioptimasi ke arah penggunaan desktop Linux. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal. Yang ke-20 ada Licorice. Licorice adalah distro Linux yang telah membuat versi Linux yang cantik dan menyerupai WinXP dari segi warna, icon, maupun kemudahan-kemudahan yang ada. Dari tampilan-tampilan screenshot pada situsnya, Anda dapat mengamati bahwa memang Licorice merupakan distro Linux yang pintar mempercantik diri, sehingga dengan menggunakan Licorice Anda dapat merasa bekerja dengan Windows XP. Bahkan OpenOffice yang dipaketkan pada Licorice memiliki icon-icon yang cantik dan khas Licorice. Licorice memiliki paket-paket yang berbeda. Paket distro Linuxnya dinamakan Desktop/LX. Licorice memiliki fasilitas Iris, yaitu Internet Rapid Installer for Software. Untuk mengupdate Linux, Anda dapat dengan mudah dengan software baru. Hanya saja distro ini tidaklah gratis dan Anda perlu membayar dengan sejumlah US dollar. Selanjutnya yang ke-21 ada Lindows. Masih kalah banding Licorice dalam segi kecantikan tampilan, tetapi Lindows telah lebih matang dan telah mencapai versi 4.0. Fasilitas yang menarik dari Lindows adalah click and run, yaitu fasilitas mendapatkan ribuan follow software Linux yang sudah dikonfigurasi untuk Lindows dengan sekali klik, dan proses instalasi ini juga dapat menambahkan shortcut di desktop dan daftar program secara otomatis. Windows juga merupakan produk komersial. Yang ke-22 ada Linare, memiliki distro Linux desktop dan paket CPU yang sudah terinstal Linare. Linare masih jarang terdengar dan merupakan pendatang baru. Linare juga merupakan produk komersial. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux. Kelebihan dari sistem operasi Linux ini yaitu yang pertama, Linux bersifat open source sehingga untuk mendapatkannya tidak memerlukan biaya dan semuanya boleh diutak-atik. Yang kedua, sekarang Linux sudah mudah dioperasikan, bahkan sekarang orang awam pun sudah banyak menggunakannya. Beda dengan dulu pengguna Linux identik dengan para hacker. Yang ketiga, lebih unggul dalam hal keamanan karena Linux merupakan sistem operasi yang multi-user, sehingga jika virus menyerang user tertentu, maka akan sangat sulit untuk menyebar ke user lain. Yang keempat, hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada di aplikasi Linux yang dikembangkan oleh komunitas Linux atau bisa juga digunakan software emulator. Kekurangan dari operasi sistem Linux yang pertama,
user banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakan Windows. Yang kedua, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Yang ketiga, instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. Yang keempat, program atau aplikasi Linux belum seampuh aplikasi Windows. Yang kelima, bagi administrator, sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa menggunakan Unix-like. Yang keenam, struktur direktori serta hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Sekian penjelasan dari